Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sabe salamat minggu nalapai, salam sahujud karendeng malempang. Adil katalido, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang. Kelompok ini kami namakan dengan nama Insapa, semangat muda, semangat usaha. Siapa tahu maka tak ada yang kita sudah kenal, jangan kenal saya. Saya Awen Sukanama Matani, saya Bujadul Munawara, Saya Puspita Ayulia. saya Yusufah. Saya Abdurrahman, saya Muhammad Cinta, saya Abdurrahman. Nah, di sini kami ingin mewawancarai sang pemilik kafe Kokus yang ada di Kapuas. Letaknya yang sangat strategis membuat pelanggan sangat tertarik dan mudah untuk datang. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Inilah hasil tugas kami dari kelompok 3 dengan mapel kreativitas inovasi kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian penasaran bagaimana sebuah kafe sederhana bisa tumbuh menjadi tempat favorit banyak orang? Nah, kali ini kami akan mengajak kalian menyelami langsung kisah inspiratif dari sang pemilik kafe Kokus. Mulai dari ide yang sederhana, perjalanan penuh tantangan, hingga akhirnya bisa menjadi tempat nyaman bagi siapa saja yang datang. Perhatikan dari awal sampai akhir ya, karena cerita ini pasti akan membuat kalian sangat terinspirasi dan gak mau ketinggalan satu detik pun. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dunia. Oke, kami izin bertanya Pak. Sejak kapan kafe ini berdiri dan bagaimana perjalanan awalnya hingga bisa dikenal seperti sekarang? Ya, tahun berdirinya itu di tahun 2018 bulan Februari, tepatnya di tanggal 19 Februari 2018. Habis itu untuk perjalanan awalnya mulai dengan konsep sangat-sangat sederhana dan modal yang sangat-sangat sedikit. Jadi kalau mau lihat sejarahnya juga ada di Instagramnya sendiri, di postingan awal-awal tahun pertamanya. Setiap kafe biasanya punya identitas. Menurut Bapak, apa yang membuat kafe ini berbeda dari yang lain? Menu apa yang bisa disebut sebagai ikon atau kebanggaan kafe ini? Lebih bestseller. Untuk identitas, pertama yang mungkin akan dilihat orang, karena ini satu-satunya kedai yang berani memberikan label pada awalnya itu belakangnya kopi. Jadi pada masanya dulu cuman ada kafe. Nah kalau di sini dulu memang label pertamanya berani pakai label kopi di belakangnya. Jadi orang ingatnya bahwa kami gerai pertama yang buka berani dengan label kopi. Kemudian dengan pemilihan bahan baku dan produk memang kualitas tinggi. Jadi memang dari awal orang tahu bahwa di sini punya kualitas kopinya sejauh ini yang tertinggi di Kota Kapuas, dan yang diingat orang sudah bertahan juga melewati masa-masa sulit, masa-masa Covid, dan sampai sekarang ini 7 tahun menjelang 8 tahun. Salah satu produk andalan kalau dulu itu Coffee Milk Robusta, kalau zaman sekarang itu 3 tahun belakang yang best seller itu Americano sama Coffee Milk Arabica. Baik, saat merintis usaha tentu tidak mudah. Tantangan apa yang paling berkesan dan bagaimana cara menghadapinya? Apa momen paling berharga yang pernah dialami selama mengelola kafe? Momen paling menantang pertama tahun pertama, karena tahun pertama di Kuala Kapuas belum ada gerai kafe atau coffee shop di Kuala Kapuas. Jadi tantangan pertamanya orang-orang tidak punya edukasi yang maksimal dengan kopi, dan orang tidak terbiasa ngopi tanpa gula. Nah, kemudian yang memang paling berat itu pada masa Covid, karena jam operasionalnya itu terbatas sedikit, kemudian daya beli orang semuanya menurun.
pada masa COVID. Nah, jadi pada masa itu semua dilakukan efisiensi. Jadi yang awalnya sempat ada karyawan itu ada pemotongan karyawan juga. Jadi efisiensi maksimal selama masa COVID. Nah, setelah lewat masa COVID jauh lebih berjalan lebih baik lagi. Strategi apa yang digunakan untuk menarik pengunjung baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama? Untuk mempertahankan pelanggan lama, yang pasti orang datang karena memang kualitas rasanya. Itu pelanggan lama memang akan datang setiap harinya karena memang kualitas. Kalau untuk pelanggan baru, salah satu strateginya adalah memaksimalkan budget marketing. Jadi tiap bulan pasti ada budget marketing. Kemudian media promosi lain juga perekrutan karyawan yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi karyawannya juga menyesuaikan. Kira-kira omset dapat setiap bulannya kira-kira berapa? Yang mencetak paling tinggi? Kisarannya? Ya, kisaran. Kisaran itu di range 40 sampai 60 juta. Wow. Baik, seberapa penting peran media sosial dalam mempromosikan kafe ini? Peran media sosial sangat penting karena kalau untuk zaman sekarang media sosial membantu untuk mempromosikan walaupun lokasinya di tempat terpencil. Kalau media sosial maksimal bisa dijangkau. Baik, perjalanan hidup apa yang Bapak dapatkan dari perjalanan membangun kafe ini? Kalau perjalanan hidup itu membangun mental, ya, karena tidak mudah menjadi pengusaha. Faktor stresnya tinggi, faktor tekanannya juga tinggi, jadi memang pembentukan mental menjadi lebih baik. Oke, motivasi atau prinsip hidup Bapak yang Bapak pegang sehingga bisa menjadi sukses, menjadi owner kafe yang terkenal. Salah satu kata-kata yang memang membekas dari zaman kuliah sampai sekarang itu ada kata-katanya seperti ini. Orang yang kuat belum tentu bertahan, tapi orang yang bertahan sudah pasti kuat. Oke, pelajaran atau pesan untuk anak muda yang ingin merintis usaha khususnya di bidang kafe, kuliner itu apa kira-kira Pak? Motivasi untuk mereka supaya bisa membangunnya. Motivasi pertama sebelum membuka bisnis apapun itu, yang perlu ditanamkan adalah bukan masalah modal, tapi masalah otak, mentalitasnya dulu. Karena kalau tidak punya mental yang bagus, mau dikasih modal 1 miliar, 2 miliar sekalipun tidak akan berhasil. Tapi kalau orang dia punya mentalitas, punya cara berpikir yang bagus, kalaupun dikasih modal sekecil mungkin pasti dia bisa putar menjadi lebih besar. Oke, bagaimana tentang tanggapan Kak Eka tentang kualitas rasa di makanan-makanan kafe? Nggak menutup kemungkinan atau bohong ya. Dari segi harga pasti ada rasa dong. Berarti dari kualitasnya oke lah. Kopinya, makanannya juga oke. Semuanya oke. Oke, makasih ya Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami dengan Pak Junior selaku owner dari Cafe Kofus. Wah, luar biasa sekali ya. Di sini kita bisa belajar dari Pak Junior bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja, melainkan lahir dari kerja keras, keberanian, dan kreativitas. Dulu, Pak Junior hanya bermodalkan modal yang sangat sedikit, namun dengan tekad kuat, kerja keras tanpa mengenal lelah, serta kreativitas dalam membangun usahanya, akhirnya beliau mampu membangun kafe ini hingga dikenal banyak orang. Kisah ini membuktikan bahwa bukan besarnya modal yang menentukan, melainkan keberanian, keyakinan, dan usaha yang tak pernah berhenti. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan berusaha mewujudkannya. Anak muda adalah generasi dengan semangat yang tak pernah kalah. Inilah saatnya kita berani mencoba berusaha. Karena dari keberanian itulah lahir pengalaman, kreativitas, dan kesuksesan. Betul sekali, jangan takut gagal, sebab kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dengan ide yang segar, lagi yang besar, dan tekad yang kuat, anak muda mampu menciptakan peluang kerja. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mari kita jadikan bakat kecil hari ini sebagai awal dari usaha besar yang akan mengubah masa depan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number.
yang dewasa.